Oke guys, halo, selamat datang di My Sumatera Studio dan di hari ini kita sedang ada acara My Sumatera Bicara atau Sabi dan kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa, seorang bapak muda, yang sering digandrungi wanita-wanita Wis. karena hobinya yang luar biasa. Nah, mau tahu kan hobinya apa? Yuk lanjut ikutin terus. My Sumatera Bicara. Halo, Du. Apa kabar, Du? Halo Bang Bagus. Manggilnya Bang ini ya? Oke. Iya dong, Oke. wajib dong. Biar karena di Sumatera ya. Iya. Harus Bang ya. Alhamdulillah sehat nih. Bang Alhamdulillah. Bagus gimana? Sehat? Sehat juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Gila nih Bang Dua nih padat banget jadwalnya nih ya. Wih. Udah sebulan yang lalu kita request Iya. tapi baru bisa Hari ini ya. Iya, biasa lah Gus, kesibukan Iya, iya. sehari-hari. Kami juga baru ada studionya nih, baru buka. Baru buka ya. Episode 1 ini ya. Episode 1 perdana Oke. langsung dengan Bang Duha nih. Oke, alhamdulillah lah. Ini Nah, sebuah kehormatan juga nih bisa jadi episode perdana. Betul. Iya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu siapa Bang Duha ini, mungkin Bang Duha bisa nanti kasih tahu juga Instagramnya apa Bang? Duhanifer, DHUHANIFR. Wih, itu ada di situ Ya, bisa nanti ada dilihat. di bawah ini kayaknya. Oh boleh nanti dieditin lah. Siap. Baru datang udah ini ya, udah ngasih editor tugas ya untuk ngedit-ngedit ya. Oh iya, wajib. Apa ya? Tolongin nanti diedit ya. Oke, Bang Duha ini adalah teman kantor. Iya, Kita beda lantai doang. beda Gua lantai. Aku di lantai 3, Bang Duha di lantai 4. Di lantai 4. Kita semua kerja di kantor lah ya. Iya, di sebuah kantor ya. Sebuah maksud. kantor lah. Iya. Kantor di atas itu lah pokoknya ya. Iya, kantor betul itu. banget, Iya. betul. Cuman beda produk sebetulnya Bang Duha ini. Oh, Cuman iya. ya itulah. Kita yang penting masih satu kantor ya. Satu kantor. Satu kantor ya. Boleh lah dibeli sahamnya juga nanti. Siap. Nah, Bang Dua nih kan sekarang di sini kan berarti merantau tuh ya Betul. sama keluarga. Sama Ada keluarga di sini. Ada keluarga dibawa ke sini. Di keluarga sini. Kemarin kan sempat di sana ya selama PPKM. Selama Idul Puasa dan Idul Fitri. Oh, berarti waktu PPKM udah di sini ya keluarga. PPKM sudah di sini. Ya, setelah Lebaran kita bawa ke sini lagi. Berarti sudah. Tapi kok ada istri dan anak kok kayaknya kesibukannya masih tetap sibuk aja ya. Oh Gue sih iya, yang penting kita sanggup menjelaskan aja. Oh, sanggup menjelaskan. Iya. Ini trik-trik bapak-bapak nih, bapak-bapak ID yang ngerti nih. Ya. Bapak-bapak ID. Oke, warga. Oh, itu Iya. salah ya. Wih, itu beda, itu channel sebelah. Oh, channel sebelah. Oke. Halo bapak-bapak, boleh lah nanti kita di Iya. repost lah ya. Ya, siapa nanti tahu. kita sharing sesama bapak-bapak lah, penting juga itu. Oh, ada juga ya nanti ya? Ada forumnya. Sesi forum bapak-bapak ya? Iya. Bareng sama Pak RT gitu ya? Nah kemarin gue lihat nih di Instagram tuh ada sepeda baru nih. Itu Wih. sepeda baru atau sepeda minjem Oh, atau gimana tuh? jadi gimana ya? Sepeda baru tapi lama mungkin ya. Soalnya yang baru cuman frame-nya aja. Oh Jadi grup setnya, wheel set, ban, semua dari sepeda lama. Semua dari sepeda lama, grup set, wheel set, Iya. Jadi Berarti- cuman beli frame aja. frame sama otomatis sama forknya juga ya? Iya, otomatis satu paket itu. Itu berapa tuh kalau boleh tahu tuh bang? Atau nggak boleh tahu ya? Oh, rahasia dong. Rahasia lah ya? Nanti ketahuan ya. Waduh. Yang jelas tuh lebih apa tuh kelebihannya? Kalau lebihnya jelas lebih culture. Lebih culture. Culture itu kalau orang sepeda itu gimana ya? Nggak ngerti nih. Apa nih? Jadi culture sepedaan itu wah gimana ya? Jadi bajunya merek apa? Oh. Merek-merek tertentu. Nah, itu ada merek-merek culture orang sepeda sebutnya. Namanya mereknya Culture. Enggak, Oh. orang nyebutnya culture, ya. Oh, oke. Kalau sebenarnya dari kultur ya, kultur bahasa Inggris kan, cuman kita nyebutnya KALCER, culture gitu. Wah, culture Pak Bos gitu. Oh, gitu. Iya, fotonya culture, sepedanya culture gitu. Sepatunya culture. Oh Nah, tuh jadi gimmicknya gitu ya? jadi gimmick, Gimmicknya. betul. Biar makin keren gitu. Iya. Sebenarnya cuman ganti suasana aja sih. Kalau sepeda sebelumnya tuh warna hitam. Kan keren tuh, hitam kayak laki banget gitu Iya kan. benar. Sekarang jadi agak lebih ceria, lebih berwarna. Warna apa gitu. tuh? Warna putih oranye ya? Warnanya putih, hijau dan oranye. Putih, hijau, oranye. Iya, jadi lebih cerah gitu. Sama ganti suasana. Kalau sebelumnya bahan karbon, sekarang bahannya alloy, aluminium. Oh malah turun grade dong? Iya. Turun grade atau lebih bagus? Sama aja sebenarnya. Sama aja? Iya, cuma karena yang karbon tuh karbon entry level, kalau yang ini alloynya alloy ringan orang nyebutnya.
Oh, sama-sama ringan lah. Sama-sama ringan. Jadi sesama Tapi kan kemarin sempat dibikin ada apa tuh sesi nimbang-nimbangnya gitu. Oh iya, 0, berapa? iya. 8,1 kilo. Semuanya. Ya, semua full bike, ya. 8,1 kilo. Iya. Yang sebelumnya? Yang sebelumnya 7,8. Jadi sekarang lebih berat sedikit ya, Lebih 300 berat. gram. Tapi badan lebih ringan. Badan lebih ringan. Kayaknya udah kurusan nih ya. Iya. Turun berapa kilo tuh? Lumayan dari Agustus kira-kira 5 kilo ada kali. Itu karena nggak makan atau karena banyak sepedaan ini? Karena sepedaan terus jadi nggak dikasih makan di rumah. Oh, jadi ngirit ya, ngirit. Iya ngirit. Ngirit ya, nabung ya buat upgrade ya. Ini upgrade tambah ngeluarin duit lebih banyak atau lebih sedikit tadi kalau barangnya kayak gitu? Sama-sama aja sebenarnya. Kalau dari segi harga ya. Jadi makanya saya nggak bilang upgrade sebenarnya kan. Saya cuma Apa tuh bilang istilahnya? ganti suasana. Ganti suasana. Iya betul. Padahal kirain tuh waktu aku lihat zaman dulu tuh kayaknya keren banget loh warna yang hitam itu kan. Specialized mereknya. Specialized. Gak apa-apa di sini nyebut merek. Oh iya nggak apa. Masih bisa endorse juga ya? Masih bisa. Oh, iya. Nggak ngendorse juga sih spesialisnya. Kirain langsung mau update S-Works gitu Oh kan. iya mas, keinginan sih ya, cuman belum nyampe deh, masih cita-cita. Oh, masih cita-cita. Masih cita-cita. Ya, Mudah-mudahan lah nanti ya suatu hari. Berarti tapi harganya lebih mahal yang baru ini. Ya, tapi nambah sedikit aja. Oh, nambah sedikit aja. Bener-bener demi apa? Ikut culture tadi ya. Iya, demi culture dan ganti suasana lah. Nah, kalau ikut culture itu lebih apa tuh? Lebih keren gitu. Kalau culture itu ya kepuasan aja sih sebenarnya. Oh. Iya. Kepuasan diri sendiri aja. Oke. Jadi Duha ini bisa dibilang karena dulu teman kos. Waktu di kosan sama Duha, Iya. Dia masih pakai sepeda yang apa ya, beginner lah ya bisa bilang. Iya, ya. bisa dibilang. Gitu, sepeda Polygon S2. 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 Mungkin harganya cuman 6 juta. Ya, sekitar segitulah. 5 juta, 6 juta. Segitu, Itu iya. sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Sebelum nikah. Sudah nikah? Udah nikah ya? Sudah Oke. nikah. Jadi sebenarnya kalau bisa flashback sedikit tuh kenapa masuk ke olahraga sepeda? Kala itu kan belum tren sepeda ya, belum tren. belum heboh sepeda ya. Belum. Dan di Medan sendiri kita kan perantau tuh Iya, kan. iya. Kan lu tahu lah, mesti kan takut gitu kalau untuk bersepeda di Medan waktu itu ya kala Iya, itu ya. iya, Maksudnya awareness dari masyarakat Medan itu Bener banget. kayak belum terlalu apa ya, aware dengan atau menghargai pesepeda gitu. Iya. Takutnya di klakson atau di berhenti di ada angkot atau mobil langsung motong-motong gitu kan. Iya, bener. Nah di kala itu kan belum zamannya tuh, kenapa bisa akhirnya pilih sepeda? Jadi awal-awal nikah itu kan berat badan naik cukup drastis ya. Bikin kaget juga tuh, bikin kaget saya sendiri. Wah, kok naik drastis ya gitu. Terus kepikiran mau olahraga gitu. Olahraga, tapi apa ya gitu. Kalau lari udah mungkin bisa, tapi bosan gitu kan ya. Oke. Terus ada tiba-tiba muncul aja ide pengen beli sepeda. Karena kita seperti nostalgia ketika naik sepeda itu. Setuju, Ya kan? gua. Ya, Setuju. karena ketika SD, terutama saya ya. Saya SD itu ke sekolah dan pulang pergi tuh naik sepeda gitu kan. Dan itu rasanya bahagia, menyenangkan gitu, merasakan kebebasan gitu Iya, kan. iya. Setuju, Nah, setuju. Setuju gak? Setuju. Setuju, ya. Rasain juga. Iya. Nah, terus apa tapi sepedanya ya? Kayaknya kalau MTB biasa, fiksi biasa gitu kan. Pengen nyobain sesuatu yang beda sehingga akhirnya memutuskan untuk beli road bike. Oke. Iya, karena juga selain itu juga udah riset-riset sedikit, lihat-lihat video di YouTube gitu kan. Wah, kayaknya seru nih road bike nih. Gitu. Tapi referensinya saat itu masih sedikit dong, Du. Iya, betul. Sangat dikit banget kan, belum ada IG atau Belum fans club sepeda Iya, gitu. Nah, terus setelah beli sepeda baru ketemu sama komunitasnya. Nah, setelah beli sepeda itu baru ternyata banyak yang main road bike di Medan ini gitu. Seperti tadi kata Bang Bagus, ngeri gitu main di Medan. Sebenarnya kalau kita tahu rutenya dan juga kalau itu kita main di waktu yang tepat ya, di pagi hari gitu, sebelum orang sibuk Kerja ya, sebelum rush hour lah rush ya. hour, itu menyenangkan gitu. Jalanan sepi, kita melihat Medan dari sudut pandang lain. Justru dapat sudut pandang lain ya. Iya bener, jadi ngelihat biasa jalan lapangan Merdeka itu rame, macet gitu kan. Ketika pagi-pagi keluar naik sepeda itu rasanya wih enak nih, sepi gitu kan. Merasakan Medan yang wah enak lah pokoknya. Tapi itu waktu nyobain pertama itu langsung sama
klub yang Maiden Cyclo itu atau belum? Belum, Oh, belum. Awal-awal main sepeda, awal-awal sekali itu sendirian malah mainnya kan, karena belum ketemu kan. Tapi ketika sudah seminggu, 2 minggu tuh ketemu orang-orang di jalan, kenalan gitu, akhirnya diajak gabung. Kemudian diajak nyobain rute-rute baru, yang akhirnya makin banyak kenalan di dunia sepeda ini. Oke, berarti kalau road bike itu berarti nyarinya yang harus jalan yang lurus-lurus gitu kan, atau Iya, yang jalan iya. kota lah ya. Jalan raya ya, Jalan jalan lah ya. raya. Kalau di Medan ini di daerah Ring Road berarti ya. Ring Road, betul. Ring Road atau ke Arah Kuala Namu, Bandara Kuala Namu. Kuala Namu. Di Iya. sana jalannya panjang-panjang Iya. dan Panjang, nggak ada lampu merah. ada lampu merah. Terus mulus juga aspalnya. Nah, di situ cocok buat latihan. Jadi orang-orang biasanya kalau mau latihan road bike itu ke Kuala Namu biasanya. Kalau yang itu kalau road bike di Kuala Namu ya. Tapi Iya. kalau untuk di Ring Road itu kayaknya kan ada flyover dan macam-macam. Iya, Masih ada iya. lampu merahnya. Ada ya? lampu merahnya, kekurangannya. Mungkin kalau mau main di ring road itu harus lebih pagi keluarnya, harus lebih pagi. Betul. Biasanya tapi kalau sekarang lebih sering main sendiri atau main peloton gitu? Kalau sekarang Peloton istilahnya ya. Kalau rame-rame itu apa? iya Gerombolan? betul, peloton. Peloton. Peletonan gitu. Apa tuh kalau yang pemimpinnya namanya? Pemimpinnya race leader. Sorry, RC. RC apa tuh? Race apa ya, lupa. Kemarin baru nonton ini soalnya aku baru nonton yang Oh, TS. Tour de France. Bukan, terlalu jauh kalau Tour de France. Kita nonton yang datar-datar aja, Luna Maya naik sepeda. Oke, iya. Karena mau wawancara sama Duha, jadi belajar dikit-dikit lah. Iya. Riset di ya. YouTube keluarnya langsung itu. Oke. Artis road bike Iya. Luna Maya bersepeda. Iya. Lipstick rider ya. Lipstick rider. Lipstick rider ya. Biar agak bening-bening gitu kan, seger juga ngeliatnya. Mungkin bisa nanti diundang ke Medan kali ya. Oh iya. Iya. Tapi mereka sepedanya mahal-mahal tuh ya. Oh iya dong. Artis pasti. soalnya ya, influencer. Mereka juga mungkin ada endorse juga mungkin kan dari Oh, oke. toko-toko sepeda Toko-toko di sepeda Jakarta. ya? Ya, betul. Soalnya sepedanya yang aneh-aneh gitu namanya. Iya. Saya sendiri bingung gitu. Iya. Apa nih? Apa? Carpelo apa? Cervelo. Cervelo. Terus Parello apa? Pinarello, ya. Namanya itu dari mana tuh ya? Kalau Pinarello Itali. Oh, Ya. oke. Kalau yang sekarang dipakai itu Kalau punya saya standar. Standar itu dari Jerman. standar. Jadi impor. Import. Betul. Oh. Waktu beli yang pertama kali itu impor nggak? Kalau Polygon enggak dong. Polygon kan. bukan yang kedua ya, yang kedua, spesialis. iya. Spesialis impor juga. Impor juga. Iya, itu Oke. dari Amerika kalau spesialis. Nah, kan sempat waktu lagi ngetrennya itu kan sepeda tuh langka banget tuh, bisa dibilang kayak barang langka Iya, gitu. bener. Orang kayak menjarah toko sepeda gitu. Aneh banget gitu di kala pandemi orang malah ngumpet, tapi toko sepeda laris toko gitu rame. sepeda banyak orang. Ya. Rame. Tapi sepedanya nggak ada, banyak Sepedanya orang. nggak ada juga. Sepedanya juga nggak ada. Sepedanya nggak ada. Sepedanya sampai nyari-nyari keluar negeri atau keluar Oh, iya, kota gitu, keluar pulau gitu Iya, kan, dikirim-kirim. Apalagi yang kayak levelnya 2 gini kan nyarinya bisa huntingnya kemana-mana gitu Iya. kan. Antar kolektor bahkan antar orang gitu nyarinya ke orang-orang ke grup-grup gitu kan. Iya, benar. Nah, waktu kayak gitu tuh sebetulnya harga sepeda itu rada gue bisa bilang gorengan gitu, bener nggak sih? Gorengan ya, betul. Digoreng. 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 Waktu itu gue mainnya cuman ini sih, sepeda seli, sepeda lipat. Sepeda lipat. Iya. Yang penting sepedaan. Yang penting sepedaan. Yang sepeda. penting ikut hype-nya kan. Iya. Nah, itu beli sepeda lipat tuh ternyata barang yang sama harganya ada yang segi 4 juta, ada Iya. yang 6 juta, ada yang 8 juta. Beda toko, beda harga. Padahal kayaknya cuman sama-sama aja gitu, cuman kayak beda tempelan brandnya, satunya brandnya A, satunya brandnya B gitu kan. Iya, benar. Kayak ya ini kromoli nih Bang, ini kayak gini. Ini bahannya apa? Ya, Apa gitu. alloy apa apa, lagi gitu ya. Padahal ya udah nanti yang penting olahraga gitu kan, sebetulnya pengennya gitu. Nah, kalau di road bike kayak gitu juga nggak kan, barangnya sangat lebih langka lagi harusnya kan? Ya, jadi kalau cerita awal-awal pandemi itu bener-bener harga tiba-tiba naik drastis. Jadi mungkin ada yang untung itu yang belinya sebelum pandemi kemudian dijual setelah saat pandemi gitu. Nah, itu bisa untung itu, Mas. Jadi
udah barangnya langka, mungkin karena barangnya langka ya. Jadi katanya infonya produksi di luar negeri itu agak terhambat karena lockdown. Karena lockdown di negara-negara itu ya. Jadi karena produksinya agak terhambat, kemudian barang sudah mulai langka dan yang main sepeda itu makin banyak gitu. Otomatis banyaklah yang bermain gitu kan, bermain dengan harga di situ, digoreng lah dan lain sebagainya. Nah, untuk sekarang barangnya sudah mulai banyak. Barang sudah mulai banyak. Cuman harga belum kembali ke sebelum pandemi. Oke. Jadi harga masih tinggi tapi nggak seperti di awal-awal pandemi lah, sudah agak turun. Berarti, tapi belum seperti sebelum pandemi. Oke, berarti tetap harga tetap naik, tetap mahal lah ya. Tetap Iya. mahal di atas Iya. sebelum pandemi. Iya. Tapi barangnya sudah lebih banyak. Sudah lebih banyak pilihan sekarang. Makanya tadi juga sudah beli baru ya. Berarti Iya. bentar lagi beli baru lagi nih. Oh ya? enggak lah, jangan lah. Harapannya biar pakai yang ini dulu lah. Oh, pakai yang ini dulu, dimanfaatkan dulu ya. Iya. Oke. Kirain karena sudah nggak tren lagi, kayaknya udah nggak terlalu tren lagi kan? Kalau Sally mungkin udah nggak terlalu tren lagi. Cuman kalau yang road bike nih masih banyak sih. Masih banyak peminatnya ya? Masih banyak peminatnya. Justru ya. Ya kan kalau aku sendiri sih dulu tuh mainnya zaman dulu kan masih nggak tahu ya, mainnya MTB Main aja. MTB ya. Zaman SMP, SMA Iya. tuh SMA sempat fiksi sih, fiksi sempet tuh. Oh ya, fiksi rame banget tuh zaman kita SMA ya. Bikin dulu gua. Bikin ya. Iya betul. Warnanya warna permen-permen gitulah, Oh ya, warna-warni lah. harus warna-warni. Apa sih apa sih? Wheelset. Wheelsetnya Wheelsetnya, warna apa, iya. bannya apa, Frame-nya apa? tuh. Dibikin semeriah mungkin. Semeriah mungkin. Iya benar. Betul. Tapi kalau MTB sama lah, saya juga SD juga pakainya MTB. Pakai MTB juga? Iya, Sally juga ngerasain juga main Sally gitu. Tapi kalau Sally kayaknya ini ya, apa ya, lebih ibu-ibu mbak-mbak gitu ya. Nggak Mungkin juga ya? lebih cocok buat inilah buat di kota-kota Buat gitu nyantai ya. ya. Terus buat cari sarapan gitu. Tahu gocapan, Bang? Nggak tahu. Nah, goes cari sarapan. Wih, Iya. ini kata-katanya sudah ada trademarknya nih, gocapan. Iya, ada gocapan. Semua pemain sepeda ngerti ya? Ngerti. Oke, berarti gue bukan pemain sepeda ya. Gue nggak tahu. Gocapan. Gue Gocapan. cari sarapan. Gue cari sarapan. Oke, Iya. oke. Jadi orang sepeda tuh macam-macam ya, ada yang Oh ya, gimana aja? Ada yang baik tuh ngopi gitu. Jadi setelah gue ngopi. Jadi, dulu kan zaman kita sekolah atau kuliah bike to work. Sekarang Bike ada to- lagi. Ada bike to ngopi. Iya. Oke. Jadi setelah gue ngopi. Ada yang cita-citanya jadi atlet mungkin ya. Jadi dia berlatih keras mungkin biar kencang. Kalau lu levelnya bukan Bang Dua belum atlet. Oh, belum. Masih jauh. Di atas jauh. langit masih ada langit. Kalau yang ke atlet tuh kayaknya gua ngeliat lu udah sakit gitu, udah keras banget ini anjir. Jauh apa? Kan ngelihatnya tuh awal-awal masih pandemi atau sebelum pandemi tuh ya? Masih pandemi kayaknya awal-awal itu. Awal-awal Iya. masih pandemi ya? Iya, baru mulai pandemi itu. Spesialis itu udah pandemi? Udah pandemi. Waktu itu kan kadang-kadang update di Instagram story di Aceh lah, Iya. Aceh betul ya? Pernah sampai Langsa, Medan Sampai Langsa. gitu. Kirain ini pakai joki apa gimana nih dua nih? Gak percaya gua kayaknya. Kayaknya dulu kalau lari masih 5 kilo nih, Iya, sepedanya kok jauh banget nih anjir. Berapa puluh kilo tuh kalau ke Langsa? Ke Langsa 170 kilo. 170 kilo. 170. Baliknya Oh enggak, kita one way aja sekali jalan. gitu. Pulangnya loading sama loading tuh teman-teman. naik mobil gitu ya? Naik mobil. Oh, sama teman-teman peletonnya tadi. Iya, sama komunitas. Oh, sama komunitas. Kalau kayak gitu tuh berhenti gak sih? Pasti dong. Oh, berhenti. Wajib karena kita kan Berhenti banyak makan? Makan. Selain makan kita juga kadang berhenti di minimarket gitu buat ngisi air, cemilan gitu. Emang bisa gue sambil minum air? Bisa, kalau gue sambil minum air bisa. Serius? Serius. Dari botol bidon itu namanya bidon. Aduh, apa tuh botol bidon? Jelasin dulu dong. Botol bidon. Ini Botol yang di sepeda itu namanya bidon sebutannya. memang sebutannya bidon. Bidon. Bukan bidon. tumbler. Bukan. Kalau tumbler untuk ngopi. Buat ngopi. Iya. Oke, bidon. Oh, yang pernah gue lihat itu ya. Iya, yang di sepeda, botol yang di sepeda untuk sepedaan tuh namanya bidon. Oke, jadi waktu gue gitu sambil ngambil minum gitu. Iya. Terus kalau lagi gue ngupdate Instagram story itu gimana caranya? Wah. Itu gue pengen tahu ininya nih, Iya. tips and triknya. Iya. Tips and triknya. Ya, jadi katanya kan sekarang kalau nggak ada Instagram storiesnya berarti nggak
nggak terjadi gitu kan. Oh, nggak ada Iya, buktinya. nggak ada ya? buktinya. Nggak Ah, ada. katanya dari Langsa, mana nggak ada fotonya, nggak ada videonya gitu. Asik. Jadi kita tetap harus hati-hati ya, ngeluarkan HP, kemudian direkam-rekam dulu aja, difoto, direkam gitu. Nanti setelah selesai, ketika lagi istirahat atau finish, baru nanti di-upload gitu, diedit-edit gitu. Itu nyimpennya di kantong yang di belakang Kantong punggung itu ya? belakang, iya betul. Kalau baju jersey sepeda kan ada kantong di belakang. Itu namanya apa tuh? Kantong gitu. Kantong. Oh. Kira ada tas khusus gitu. Oh enggak. Nggak ada. Oh. Gila kalau ngeliat itu fotonya estetik gitu soalnya Oh, guys. iya. Gila. Keren. Wih. Emang keren banget ini. Tapi mau keren mahal gitu. Sepedanya aja harga ini secara harga mobil. Enggak lah, enggak. Mobil ini. Mobil apa? Mobil Mobil bekas. Mahal tapi pokoknya mahal lah. iya. Saya aja tidak sanggup. Tidak rela maksudnya. Tapi itu kan investasi kesehatan. Oke. Iya. Itu ini keren nih investasi kesehatan nih. Bukan investasi sepedanya ya? Bukan ya? Bukan, investasi kesehatan. Oke. Iya. Ini pembenaran aja sebenarnya. Pembenaran aja. Jadi alasan ke istri tuh gimana tuh dari upgrade ke S2? Tadi Iya S2. benar, Polygon S2. Polygon S2 ke Specialized serinya Tarmac SL6. Tarmac SL6 karbon. Harganya segitulah. Udah 2 digit. Nah itu gimana tuh bilang istri? Ya kita jelasin aja. Waktu itu udah hamil belum kada posisi? Waktu beli dari Polygon S2 ke spesialis sudah hamil. Udah hamil. Udah hamil. Berarti kan harusnya sudah memikirkan jangan panjang dong kan. Aduh saya mau istri saya mau melahirkan nih, Iya, ada iya, biaya-biaya iya. ini nih gitu kan. Nah itu kuncinya. Yang penting kalau kita namanya hobi ini kan tersier ya, kebutuhan tersier. Jangan sampai mengganggu kebutuhan primer teman-teman. Jangan sampai mengganggu dapur teman-teman. Apalagi yang udah menikah ini ya. Kalau belum nikah sih silakanlah bebas. Seperti Bang Bagus ini, wah. Enggak lah. Karena ada pengeluaran masing-masing. Oh iya betul, siap. Ada jajan-jajannya sendiri. Oh iya. Kantong-kantong. Semua hobinya masing-masing lah ya. Betul. Tapi poinnya ini adalah tersier ya, tetap Betul. hobi boleh karena ini tersier kan, karena juga membantu kesehatan juga kan. Biar sehat. Buktinya aja Bang Dua sekarang udah turun hampir 5 kilo ada. 5 ya? kilo Iya. dan jadi lebih hot daddy lah pokoknya. Pokoknya buat cewek-cewek yang nonton boleh lah di follow Instagramnya lagi. Jangan dong. Nanti editor minta tolong edit lagi nih. @duhahanifr. Kalau yang jomblo langsung Bang Bagus. Oh, Ya, kalau saya not available ya. Nggak apa-apa kan, follow aja nggak apa-apa. Boleh. Boleh kan? Iya, boleh. Biar banyak gitu dulu. Nanti kan bisa jadi influencer sepeda. Oh iya. Siapa tahu kan jadi influencer sepeda. Iya, benar. Gitu. Daripada hanya sebatas ngegoes Iya, aja gitu. cari Influencer ya. sepeda siapa ya? Kalau di Jakarta banyak. Jakarta kalau di banyak. Medan? Kalau di Atau di Medan Sumatera lah? ada. Ada juga. Atlet ya biasanya. Ada yang atlet, ada yang biasa aja. Ada yang hobis namanya sebutannya. Kalau kemarin berarti gue paling jauh ke Langsa itu. Paling jauh. Ada yang lebih jauh lagi. Kemana? Ke Siantar PP. Pematang Siantar PP. Lebih capek mana? Lebih capek yang Siantar. Kenapa? Oh naik ya jalan. Iya. Apa tuh namanya istilahnya? Climbing ya. Kok climbing sih? Apa sih kalau yang lebih tinggi gitu? Elevasi. Iya. Elevasinya berapa emang? Kalau ke Siantar 400 sampai 500 meter. Oh, kalau Langsa itu bukannya tinggi? Enggak. Kalau Langsa enggak, cenderung datar atau flat. Kalau yang kemarin teman-teman ke mana? Ke Telaga. Telaga itu? Wah, Telaga lebih tinggi lagi, itu sekitar 800-an meter. Berapa yang ke Siantar itu berapa? Ke Siantar 250 kilo. Dari jam berapa, Bu? Buset dah. Dari Jam jam berapa 6, tuh? 6 pagi. Jam 6 pagi. Iya. Terus sampai 6 pagi lagi? Enggak lah. Enggak, sampai jam 5 sore lah sampai Medan. Itu udah sama makan siang, istirahat semua udah. 250 kilo. Iya, itu ini aja diajak teman. Jadi teman ada yang bilang, "Besok mau ke Siantar gini. Wih, oke juga nih, belum pernah gitu kan. Merasa tertantang. Ya udahlah ikut gue. Berapa orang tuh waktu itu? Cuma bertiga. Kami cuma bertiga. Hebat. Gak ada yang ngawal, gak ada yang ngikutin. Oh, bener-bener enggak ada apa? Biasanya mobil-mobil itu? Gak ada. Apa istilahnya? Mobil Ya, ikutin? support car. Support. Bukan apa sih? Apa sih? Support car ya. Iya, support car. Iya. Kalau udah
ini help. Ah iya, kalau nggak kuat naik angkut gitu ya. Kemarin kayak gitu tuh kasusnya waktu saya ke Kuala Namu, iya. Diajakin naik sepeda apa gitu. Besok ikut yuk. Ayo. Ternyata semuanya naik road bike. Saya mainnya masih pakai sepeda MTB dong. Oh iya. Sepeda MTB jadul. Iya. Saya di sini masih bisa kejar. 30 menit 1 jam masih kuat. Masih kuat ya? Masih kuat. Di atas itu udah paha sudah nyut-nyutan, sudah mulai kram-kram. Iya. Kok road bike ini kenceng banget gitu. Memang beda banget ya. Iya, beda Dari feel-nya. sisi- Jadi Apa tuh? karena emang dia didesain untuk balapan, jadi otomatis lebih kencang dari sepeda-sepeda lain gitu. Dan otomatis lebih ringan juga kan. Iya, Pasti. pastinya. Makanya waktu itu ngejar tuh kayaknya bapak yang itu tidak bertenaga itu goesnya. Biasa aja ya? kok. Biasa aja. Saya nggak kuat gitu apa saya yang muda ini sudah. Berarti perlu Udah ganti lama. sepeda nih, Bang. Waduh. Iya. Jadi kode nih. Kemarin saya akhirnya memutuskan sudah tidak ingin bergaul lagi dengan mereka. Oh iya. Karena saya disindir terus. Wah, harus upgrade nih, Harus upgrade nih. ya. Ya emang racunnya luar biasa ya. Racunnya bener-bener luar Racunnya biasa. bener-bener luar biasa emang. Makanya Bang Dua ini kayaknya udah minum obat anti racun juga nih. Iya, kalau bisa kita jangan terlalu banyak racun, nanti keracunan lah. Nanti keracunan. Nanti keracunan ya. Malah mencret kan. Bukannya sehat malah keracunan. keracunan, Iya, betul. betul. Ya akhirnya ya jadi mikir-mikir, wah mau upgrade sepeda atau mau beli sepeda nih. Iya. Mikir. Ternyata ngeliat harga sepeda masih belum turun kan. Mau ngejar yang inilah yang harga 10 juta 20 jutaan lah, yang so-so lah, nggak terlalu hebat-hebat banget. Tapi kayaknya keren gitu kalau naik sepeda balap tuh harus necis gitu loh. Oh iya, dandanannya. wajib. Emang ada ininya, ada kode etiknya atau kayak gimana tuh? Enggak, biar ganteng aja di foto gitu. Oh, biar ganteng. Enggak sih, sebenarnya itu ada gini. Jadi kan kalau road bike itu kan tujuannya mau kencang. Mau kencang itu kan kita nabrak angin. Aero nih. Nah, itu dia. Ngerti dong. Jadi bajunya tuh harus ketat-ketat, ya kan, celananya ketat-ketat gitu. Itu tujuannya adalah mengurangi kita menghantam angin. Jadi lebih aero, jadi dengan tenaga yang sama kita bisa lebih kencang gitu. Tapi naik sepeda selama tadi kan lama tuh, hampir dari jam 6 pagi sampai Jam sore lah. Sore, iya. Ya walaupun ada berhentinya juga ya, Iya, walaupun bener. dan juga baju ketat-ketat gitu. Itu dari segi kesehatannya atau katanya ada yang bilang itu nggak bagus buat cowok karena kan ya kita Oh tahu lah iya. posisi duduknya gitu lama. Ya, Maksudnya jadi kepanasan lah. ya. Itu emang ada kuncinya. Jadi kalau bisa. Tapi itu betul atau enggak? Itu mitos? Oh atau- enggak, itu mitos. Itu mitos? Iya. Jadi kalau bisa celananya itu kan ada busanya. Nah, busanya ini yang berkualitas, betul, padding ya. Padding. Celananya itu kan ada paddingnya. Nah, itu harus yang berkualitas, jangan yang abal-abal. Jadi Jadi berkualitas ya mahal dong pastinya. enggak ada yang Oh, ada. ada yang bisa lah Bukan jok yang ada jeli-jelinya itu bukan ya? Bukan. Memang celananya. Celananya. Justru celananya. Celananya. Bukan jok Iya. jeli-jeli gitu ya. Terus juga sepedanya tuh kita harus diukur gitu, harus pas sama badan kita. Oke. Karena sepeda balap itu kan ada ukurannya. Jadi jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Nah, kalau pas itu nanti bagus lah untuk tubuh. Jadi yang Cara ngukurnya gimana? Kita dibantu ngukur nggak sama tukang atau sama tokonya gitu kalau mau beli? Atau kita ngukur sendiri? kalau toko-toko yang bisa fitting sepeda itu udah ada khusus tokonya. Di Medan sudah ada, bisa dicari sendiri ya. Nah, itu nanti diukur pakai alat, pakai komputer. Oh gitu, canggih juga ya? Canggih. Jadi diukur tinggi badan berapa, terus dilihat gerakan kita bersepeda seperti apa. Nah, nanti dapat rekomendasi ukuran sepedanya. Oh, sampai naik sepeda gitu? Iya, Ada simulasi alat ada simulatornya? simulasi alat sepedanya. Oh, oke. Iya. Berarti dengan kayak gitu baru dihitung secara komputer ya? Ya, benar. Nah, itu ukurannya nanti kalau kita beda brand sepeda ganti lagi nggak? Ya, masing-masing brand sepeda itu misalnya Polygon dan Specialized Ya. sama-sama 48 itu nanti beda geometrinya, namanya geometri. Oke. Jadi panjang frame-nya nanti beda gitu masing-masing brand gitu. Jadi ketika kita kalau fitting itu cukup sekali aja. Jadi fitting sekali kita dapat angka-angkanya. Nah, nanti itu bisa diaplikasikan di semua sepeda gitu. Oke. Berarti cukup sekali fittingnya, cuman ukurannya masing-masing produsen itu memiliki
ukurannya ukuran sendiri. geometri masing-masing. Geometrinya lah ya. masing-masing, betul. Oke, ada yang pakai angka, ada yang pakai SML gitu ya. Iya, benar. Kalau Giant itu pakai SML gitu. Nah, kemarin kan sudah ke Aceh dan juga udah ke Siantar. Mana lagi sih spot goes yang di Sumatera ya khususnya? Sumatera Samosir. Danau Toba. Kita muterin Oke, danau ya Selain di itu mengelilingi. di Sumatera itu Sumatera Utara. Sumatera Aceh. Utara, Yang lainnya ya. Padang ada dong. Kalau Padang saya belum pernah ke sana. Tapi kan Jadi- bukan ada ya lomba apa? Tour de Singkarak gitu ya. Tur de Singkarak ya, itu di Danau Singkarak ya katanya. Ya, Singkarak. Cuman belum pernah ke sana jadi belum bisa nyeritain ya. Oke. Tapi banyak gak sih pencinta sepeda di Sumatera? Banyak. Selain di Medan dan Aceh ya? Banyak. Di masing-masing kota itu biasanya ada komunitasnya masing-masing. Misalnya cerita aja sampel di Aceh ada road bike Aceh, di Medan ada Medan Cyclo, kemudian di Bengkulu di Pekanbaru ada Gurindam namanya. Pernah ke goes di Pekanbaru pernah? Belum pernah. Oh, belum pernah juga. Belum pernah. Oke. Jadi nextnya mau goes katanya ada mau goes. Ya, ada event goes nih tanggal 17 di Takengon, Aceh. 17 besok dong. Iya. Ini dua- tayangnya kapan nih? Ini pokoknya nanti tanggal 17 Oktober itu ada event di Danau Takengon, Aceh. Danau Lutawar Itu festival yang ngadain dari Road Bike Aceh, dari komunitas di Aceh. kesana ikutan bayar kayak gitu. Iya betul, bayar nanti kita dapat respect, dapat jersey dan sebagainya, dapat medali juga gitu. Kesananya naik apa? Berarti goes langsung. Oh enggak lah, jauh banget dong. Di mana sih? Takengon ya? Di Takengon bener. Itu dingin ya. Dingin katanya di Asik. sana, asik ya. Kalau sepeda dingin kayaknya enak gitu kan. Iya bener. Nggak terasa gitu. Berasa kayak di luar negeri. Iya bener. Bener gak sih? Bener. Kan kayaknya kalau di Medan kan agak lumayan panas lah Iya. ya. Standar cuaca Indonesia lah 30 34, 35, ya. 36. Panas kan. Kalau di sana dingin harusnya bisa lebih kencang gitu. Biasanya berapa sih ngebut berapa sih itu? Nggak ngebut banget lah ya, paling speed 35, 38 gitu. Bohong nih. Bener, Bohong. speed 35. Detak jantungnya aja sampai 2000. 200 ya? 200. 200 ya? Ya. Anjir, nggak ngeri tuh, Duh. Takut loh. Saya yang temennya aja khawatir, was-was gitu. Jadi ada monitornya kan, yang penting kita tahu lah batasannya. Kalau Monitornya di jam tangan atau di di sepedanya? sepedanya ada nanti layar komputernya gitu. Oh. Heeh. Mahal. Pokoknya mahal aja. Harus pandai-pandai menabung, harus pandai-pandai bekerja biar bisa hobinya jalan kan. Betul. Kan? Ya disesuaikan juga lah pokoknya. Maksudnya sesuai levelnya, misalkan Iya. di sini ya sepeda dulu, nanti upgrade lagi. upgrade lagi. Bener. Bang Doni rencananya dia ke depan mau goes kemana lagi? Yang setelah itu atau ada impian apa tuh yang Ada cita-citanya pengen bisa ikut Audax namanya. apa tuh? Audax. Jadi Audax itu goes mandiri yang unsupported. Jadi kalau ada ban bocor, ada sepedanya rusak, kita harus sanggup benerin sendiri gitu. Nggak ada tim supportnya. Taunya dari mana benerin sendiri? Ya harus siapin alat-alatnya, harus belajar gitu. Enggak, maksudnya taunya dari mana itu lomba sendiri kok. Oh itu kejujuran masing-masing peserta. Itu lombanya di online. Di Jawa ada. Saat ini di Jawa, Bali. Emang biasanya lomba itu gimana sih? Ada timnya, ada yang nemenin. Kok ini nggak ada tim? Kalau yang kayak di Takengon ini kan touring. Touring itu itu artinya? jadi ada tim support dari panitia yang nyiapin gitu kan. Oke. Nah, ini ada satu event namanya Audax. Kepanjangannya apa udah? Bukan kepanjangan. Jadi ini awalnya dari Paris lah ya. Jadi dari Paris diadopsi di Indonesia. Jadi namanya unsupported ride. Jadi kita goes misalnya ada kategori 100 kilo, 200 kilo, 400 kilo gitu ya. Nah itu kita nggak boleh dibantu sama orang lain gitu. Jadi kita bener-bener goes mandiri. Kalau ban bocor kita ganti sendiri. Kenapa pengen ikut itu? Kan lebih membahayakan gitu harusnya Iya. kan. Seru sih, kayaknya lebih menantang aja gitu. Emang sering rusak sepedanya ya? Paling ban bocor sih. Oh, ban bocor tuh memungkinkan ya? Ya mungkin kan itu. Itu wajib, pesepeda wajib bisa ganti bannya sendiri itu. Bawanya di mana bawa ban serepnya? Di jersey masih bisa bawa ban serep. Oh, di Ya, baju. bisa. Kan
ban dalamnya kan digulung-gulung gitu kan, kecil kan. Jadi masuk saku itu masih bisa lah. Mantap nih, berarti Ya. terima tambal ban juga ternyata ya. Kita jual ban dalam juga. Jual bisa. ban dalam. Udah kayak ini kayak toko sepeda ternyata di dalam sakunya yang kecil itu. Iya benar. Hebat sekali memang ini. Berarti nextnya ke Audax dan hanya di Pulau Jawa itu ya? Belum ada di Saat Sumatera. ini baru di Pulau Jawa dan Bali. Mungkin mereka masih belum Penyelenggaranya siapa berarti? ada. Jadi yang dapat lisensi buat ngadain Audax itu ada di Gimana? Jakarta. Ini aneh banget nih. Ada lisensinya tapi tidak disupport. Ini aneh banget sumpah lombanya. Buat Ya. saya sih aneh aja gitu buat awam. Hah? Benar. Jadi itu kayak ngapain ya kita bayar gitu kan. Tapi Dapat respect juga. ya paling respect nggak seberapa lah. Berapa? Heeh. Sama punya Bang Dua lebih Iya. mahal lah itu. Nggak, ya maksudnya nggak senilai dengan uang registrasinya gitu. oke. Heeh, jadi paling dapat cycling cap, topi gitu. Tapi gue mandiri gitu, nggak dibantuin panitia gitu kan. aneh Nah, kan? emang aneh, Maksudnya- aneh. Tapi Iya. mungkin ya Kepuasan aja, kepuasan hanya- hati. Iya betul. Benar. Ada kepuasan, ada Kepuasan. pleasure-nya masing-masing iya, lah ya. merasa menantangnya di situ sih. Gokil. Berarti bakal ngikut Audax, ngangkut sepeda dong ke sana dong. Iya, loading. Apa? Pernah dikirim. bawa sepeda ke luar negeri, keluar kota pakai pesawat gitu? Belum pernah. Oh, belum pernah. Gak usah Bang, mendingan beli lagi aja. Langsung beli lagi aja. Kalau nggak sewa. Iya. Sewa. Mudah-mudahan lah ada yang sponsorin di tiap kota mau Kayaknya goes gitu. lu namanya juga sewa tuh. Sewa ya. Lu namanya. Sewa tapi sewanya S-Works lagi kan. Yes, oke. Nggak ada obat lah. Enggak ada obat. Oke, ini terakhir nih. Iya, Terakhir kemarin kan ada Indiom Virtual Ride and Run. Ikutan nggak tuh? ikutan dong. Ya. Ikutan. Mm-mm. Iyalah harus ikut. Wajib. Karena itu kecil. Eh. Bagi Bang Dua itu gampang. Berapa tuh tantangannya 100 kilo ya? Ya, 100 kilo mas, sekali itu satu hari lah. Itu jadi sistemnya dia donasi. Jadi dari kilometer yang terkumpul itu akan didonasikan oleh panitia Indihome. Oh, dari Indiom ya berdonasi. Betul. Jadi karena kemarin sedang ada ya kita kan lagi PPKM, kemarin lagi PPKM kencang gitu ya, ada level-levelan PPKM itu darurat. kan. Darurat lah. Nah, Indiom juga bikin program sekaligus berempati dengan dan kondisi saat itu, kondisi masyarakat. Iya. Makanya Indiom membuat program goes tapi tetap itu di hari olahraga kalau nggak salah, dalam rangka hari olahraga nasional. Iya, benar. Indiom bikin lomba goes dan lari. Tapi semuanya itu akan didonasikan. Jumlah kilometernya tuh dikonversikan menjadi rupiah. Betul. Dan itu didonasikan. Betul. Betul. Tapi sekarang sudah tutup Ya. ininya programnya kemarin dari mulai 1 September. Betul. Sampai Selama 31, bulan iya, September. selama bulan September dan tapi ada hadiahnya sebetulnya tuh. Ya. Kalau nggak salah diundi deh. Ya diundi ya. Iya. Padahal tuh ada yang bagus-bagus tuh. Bromnot. Bromnot. Woi. Kayaknya saya belum beruntung deh. Bromnot. Udah nonton ini belum podcastnya si Cak Lontong itu? Yang apa tuh? Yang dia punya sepeda banyak banget ternyata. Belum Lihat. belum. Dia sama Deddy Corbuzier. Oh, oke. Dia punya sepeda 40. Wih, Brompton semua. ya. Dia buka toko atau gimana? Katanya masih ada yang di kardus gitu-gitu. Oh. Ya ternyata ada yang lebih ngeri-ngeri lagi ya. Iya. Maksudnya iya. Bener. Apa imajinasi atau Ya nggak nyampe kita nggak ya. nyampe Nggak gitu. nyampe. Itulah kalau udah terjerumus terlalu dalam gitu. Terjerumus udah kena racun ya. Kena racun. Kena Nah, racun. bener. Harus hati-hati ya. Hati-hati itu. Tapi kok nggak dimarahin sama istrinya tuh. Jadi tipsnya buat teman-teman yang mau memulai bisa join ke tadi kalau yang di Medan khususnya di Instagramnya tadi. Instagram saya klub- di kalau klubnya Medan Cyclo. Medan Cyclo. Medan Tapi Cyclo. selain itu juga ada lah Banyak, lainnya. ya. klub Ini lainnya banyak. Tidak mengkultuskan atau tidak Iya, mendewakan benar. satu klub, bisa juga ke klub yang lain. Cuman itu klubnya Bang Duha. Bisa join di situ, bisa ketemu Bang Duha yang super kece ini, Hot Daddy. Buat yang mau nonton, buat yang mau ketemu langsung bisa gue bareng aja sama Bang Duha Siap, di situ. Dan Bang Duha juga bisa bantuin milih-milih barang kali ya. Bisa request kalau ya. ada nanti. Kemarin soalnya ada juga teman-teman yang pada ngajak Bang Dua kan. Iya benar. Pada minta masukan sepedanya. Masukan, Ya, karena- mau beli sepeda katanya. Pengen beli tapi yang murah. Nanyanya Bang Dua. Ya udah kata Bang Dua, aduh buang-buang waktu aja ini. Enggak. Yang penting kan mau sepedaan itu kita ini harus friendly semua. Harus friendly semua betul. Benar. Pokoknya tetap sehat, tetap jaga jarak, tetap ini kita sudah jaga jarak ya teman-teman dan sudah divaksin jadi Iya. tanpa masker. Gitu. Iya. Nah terakhir nih kita punya jawab cepat.
Jawab cepat. Jawab Oke. cepat. Oke. Nanti mungkin diedit ya ada musik-musiknya gitu ya. Jawab cepat. Oke. Udah siap? Siap. Ini gimana cara maininnya? Ini pilihan ganda atau gimana nih? Nanti coba saya coba dulu ya. Seandainya pindah aliran MTB atau apa? MTB mungkin. Pengen nyobain MTB. Gravel? Gravel kurang seru ya karena sama aja kan. Drop bar juga kan. Kalau MTB. MTB Oke. cobain handlebar lain. Lanjut. Mm-mm. Seandainya diajakin goes dan harus memilih goes bareng peleton atau goes santai bareng istri. Goes santai bareng istri. Iya. Berarti istrinya nggak pernah ngajak goes ya. Buktinya tidak pernah ada bersepeda dengan istri. Tapi punya sepeda lain nggak? Ada sepeda lain. Ada. Apa road bike juga? Enggak, Sally. Oh, Sally. Iya. Oh, itu yang mau dijual dulu tuh ya. Enggak laku-laku ya. Belum laku. Belum laku. Oh, belum laku. Nah, boleh tuh beli sepedanya Bang Dua tuh. Oke, siap nanti DM aja. Ya, tuh kan. Selanjutnya, jika dapat rezeki nomplok, mau upgrade tapi bekas atau beli baru full anyar grass? Beli baru. Apa brandnya? Apa tipenya? Waduh. Yang belum kesampaian mungkin brand Canyon. Oh. Cita-cita. Cuman belum kesampaian ya. Itu bukannya gravel ya, kerennya nih. Ada gravel, ada road bike, ada MTB di semua ini ya, kecuali Sally dia. Itu Inggris ya? Amerika. Apa? Jerman. Oh, Jerman. Jerman juga. Oke. Lanjut. Ya. Bersepeda membuat saya merasa titik-titik. Bahagia. Karena Kita merasa bebas aja ketika bersepeda itu, ya kan. Oke. Kita merasa lebih mindful gitu. Setiap kayuhannya, setiap kena angin, kena suara gitu kan. Oke. Suara klakson maksudnya. Oke, iya. Terus, Oke. mau pilih sepeda Inggris atau Jerman? Jerman. Inggris ada nggak? Ada. Ada ya? Ada. Gue nebak aja tadi. Jerman apa? Yang sekarang nih Jerman. Jerman yang sekarang standar ada Canyon. Canyon. Oh, Canyon Canyon Jerman. juga Jerman. Banyak Jerman Yang mereka di sana Pinarello itu apa? Pinarello Itali. Carvelo Itali. Cervelo. Cervelo. Waduh, enggak apal deh kalau Kalau Cervelo. Amerika nggak ada ya? Amerika Specialized Oh, spesialis Amerika. Specialized Amerika. Giant tuh kalau nggak salah Amerika juga itu. Oke. Yang terakhir, paling terakhir. Ini harus dijawab dan harus ditonton sama istrinya Mbak siapa namanya lupa. Nadia. Nah, itu Mbak Nadia. Jika bersepeda bareng artis, pilihnya dengan Anya Geraldine atau dengan Pevita Pierce? Anya Geraldine. Oh iya. Kenapa? Karena Pevita Pierce nggak sepedaan kayaknya. Nggak sepeda? Sepeda? Oh iya ding, iya. Ada. Oh Anya Geraldine aja lah. Tetap. Masih ngotot lagi. Anya Geraldine. Karena Anya Geraldine sering jatuh sepedaannya. Waduh. Harus kita ajarin. Harus kita ajarin. Iya bener. Betul. Ya, iya. Diajarin biar nggak jatuh. Iya. Biar nggak jatuh sepedanya. Sepedaannya. Karena kan berbahaya ya. Bener. Apalagi dia kan influencer. Influencer. Badannya kan harus iya, cantik gitu betul, kan. betul. Kalau ada luka-luka bonyok-bonyoknya gitu kan lucu ya. Iya bener. Oke Bang Dua, terima kasih atas Oke, waktunya. terima kasih Bang Bagus. Thank you banget. Terima Udah kasih mau Mas berbagi di Sumatera. sini, sudah datang di Mas Sumatera. Ini episode perdana. Harap maklum ya kalau pembawaannya masih kaku. Iya sama saya juga kaget-kaget tadi Iya, ditanya ini. masih nggak ngerti cara ngatur mic gini, Iya. masih awal-awal lah. Pokoknya nanti teman-teman bisa langsung datang ke Instagramnya Bang Duha dan juga tadi kalau mau DM langsung juga boleh. Dan intinya tetap menjaga kesehatan, bisa berolahraga, bisa bersepeda atau lari ataupun olahraga di rumah juga banyak kan, olahraga Benar. yang dari rumah doang gitu. Sekarang kan di TikTok juga ada tuh yang olahraga. Apa tuh? yang sambil di bawah lantai Oh itu. gitu, iya. Oh. Bang Bagus ngikutin juga ya? Iya, karena ada model-model yang cantik-cantik. Iya. Jadi saya ikutin. Oke, pokoknya tetap di My Sumatera Studio di My Sumatera Bicara. Sabi di episode selanjutnya. Dadah. Dadah. My Sumatera Bicara.